Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan tentunya kita berharap semua amal kebaikan yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan karunia berupa kemuliaan mendapatkan malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita yaitu pelajaran tentang bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadain. Dan kita masih di jilid yang pertama. Ya, kita terakhir sampai di halaman yang ke-19 ya. Nah, berarti sekarang kita masuk ke halaman yang ke-20. Nah, monggo silakan dibuka bukunya halaman yang ke-20. Ya. Di halaman 20 ini kita masuk kepada bab al-qiraah. Al-qiraah itu membaca ya. Jadi al-qiraah itu membaca. Nah, di sana nanti latihannya at-tadribul awal ya, latihan yang pertama itu kita melihat ya. Melihat, kemudian memperhatikan, mendengar dengan seksama dan membaca. Ya, dari kata-kata yang digambar ini nanti diucapkan, didengarkan dan kemudian dibaca ya. Gampang seperti itu. Ya, ikuti ya. Nah, jadi nanti tinggal mengikuti saja. Jelas ini perintahnya? Langsung ya kita buka untuk audionya. Halaman 20 ya. Halaman 20 pelajaran yang ke-8. Baik. Ya, monggo didengarkan dan diikuti untuk membacanya. الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الثامن. القراءة والكتابة. أولا القراءة. التدريب الأول. انظر واستمع واقرأ. أنا. Ikuti. أنت. Anta. أنت. Anti. هو. هي. طالب. مدرس. طبيبة. طالبة. هذا. هذه. Hadhihi. Baik. Kita ulangi ya. Ya, kita ulangi lagi dari yang pertama. الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الثامن. القراءة والكتابة. أولا القراءة. التدريب الأول. انظر واستمع واقرأ. أنا. Ana. أنت. Anta. أنت. Anti. هو. Huwa. هي. Hiya. طالب. Talib. مدرس. Mudarris. طبيبة. Tabiba. طالبة. هذا. Hadha. هذه. Hadhihi. Baik. Nah, baik. Nah, ini sekarang kalau baca bisa ya, sudah baca tulisannya ini kan? Bisa semua kan baca? Baik, nah, kalau sudah bisa berarti nggak perlu dicoba satu persatu. Nah, sekarang silakan lanjut ke yang kedua latihannya. Yang kedua ini gampang ya. Dha' alamah sahih, yaitu letakkan tanda centang ya sahih. Amamal kalimah al-mutabiqah fi kulli
fi kulli majmu'atin kama fil misal. Jadi letakkan tanda centang di depan kata yang sesuai dengan kata yang disebutkan di awal. Ya. Kan itu kata di depan ya, di paling kanan itu ada misal itu ya, contoh misalkan yang warna oranye itu ada kata huwa. Ya. Terus dipilih dari A B C D ini, A B C D itu kan di sana ada kata-kata ya, ada kata-kata yang kemudian dipilih dari kata-kata itu yang sesuai dengan kata contohnya itu, huwanya itu. Kan di sana ada kata hada, hiya, huwa, hadhi. Maka yang sama apa? Huwa kan? Ya, huwanya dicentang. Cuma gitu aja. Oke, paham? Paham atau belum? Oke, kalau ya. Sampun? Ya, kalau udah sampun monggo silakan dikerjakan. Ya, tinggal dicentang-centang itu aja yang sama dengan yang di depannya. Monggo dikerjakan. Ayo, kerjakan. Udah. Iya. Sampun? Baik, kalau sudah mungkin dari Pak Arif dulu dijawab yang nomor 2, Tobibah, yang pasangannya mana yang cocok? Ya, D ya, panggil D. Ya. Nah, okay. Monggo Pak Miko. C. Oke. Berikutnya Pak Edi. Muhandisah. Yang B. Nah. Harun, yang mana Ron? Kamu nomor 5? Ini. Yang C. Ya, bacaan apa bacanya? Bacanya apa itu? Akhun. Ya. Akhun. Baik. Nah, sudah jelas ya, gampang insyaallah. Baik. Nah, kita lanjutkan sekarang kalau halaman berikutnya. At-tadrib as-salis, latihan yang ketiga, ya, di sana iqra, baca. Baca, summa kemudian do, letakkan alamah khata, tanda silang. Ya, alamah itu tanda khata, silang ya. Bijanibil kalimah al-mukhtalifah. Ya, di samping kata yang berbeda. Mukhtalif yang berbeda. Ya, kalimah mukhtalifah kata yang berbeda fi kullin majmu'atin. Fi kulli majmu'ah. Kama fil misal sebagaimana dalam contoh. Kita ambil contohnya yang warna oranye itu. Di situ A akhun, B ukhtun, C akhun. Yang beda mana? A ukhtun. Ya, ukhtunnya disilang. Oke, cuman gitu aja. Sampun? Jelas perintahnya? Oke, monggo dilanjutkan yang nomor 2, 3 dan 4. Dicari yang enggak sama, disilang. Sudah? Ya, alhamdulillah. Monggo, Pak Arif yang nomor 2, jawabannya? Yang C ya. Oke. Nah, yang C itu buah ya. Iya ya. Ya, nomor 3, Pak Miko. Yang tidak sama iya juga yang Jim. Hah? Jim? Anti anta. Oke. Monggo berikutnya yang terakhir, Mbak Edi. Alif hada yang beda ya. Hada, hadihi. Mudah kan? Insyaallah sudah bisa baca semua. Baik. Lanjut latihan yang keempat. Ya, latihan yang keempat. Latihan yang keempat ini ya tadrib al-rabi, latihan yang keempat, iqra, baca lagi. Nah, ini agak lebih panjang ya. Tsumma dha alamah khata, kemudian letakkan tanda silang, tanda salah ini ya.
bijanibi al jumlah. Nah, sekarang di samping dari jumlah. Apa jumlah kemarin artinya? Hah? Kalimat ya, kalimat. Nah, kalau dari kalimat itu artinya kata. Nah, kalau jumlah ini kalimat. Al mukhtalifah yang berbeda fi kulli majmu'atin dalam masing-masing kelompok. Nah, kama fil misal sebagaimana dalam contoh. Contohnya yang warna kuning ya. Contoh yang warna kuning di situ ada contoh ana thalibun. Ana thalibun. Ana thalibatun. Nah, yang tidak sama ana thalibatun di sila. Baik. Nah, sudah kalau sudah jelas perintahnya monggo dikerjakan. Nah, 2 3 4. Sampun? Oke, kalau sudah dari Pak Edi dulu mungkin dibaca dulu kemudian ditunjuk yang beda. Jadi A kaifa apa itu dibaca dulu. Monggo Pak Edi. Yang nomor yang 2 bawahnya, yang kanan bawah nomor 2 ya. Nah, yang B. Nah, yang beda. Nah, monggo berikutnya. Pak Miko. Nah, yang B, Insya Allah. Nah, berikutnya Pak Arif. Nah. Ya. C. Ya, alhamdulillah. Jelas ya? Masya Allah, mudah. Lanjut ya, kalau gampang nggak perlu di lama-lama. Oke. Latihan berikutnya yang kelima, at-tadribul khamis, latihan yang kelima. Sil bainal kalimatain al-mutamathilatain. Sil apa sil kemarin? Hah? Hubungkan ya, hubungkan. Baina di antara kalimatain. Ya, kalimatain itu 2 kata. 2 kata, kalimat dari kata ya. Nah, 2 kata ya. Al mutamasilataini. Ya, 2 kata yang sama, yang semisal. Mutamasilain itu kan yang semisal. Dari mutamasilataini, 2 kata yang semisal, yang sama. Nah, jadi di sini tinggal tarik dari titik ke titiknya itu yang sama mana? Ditarik garis. Nah, dari soal-soal yang ada itu. Dari 10 kata yang warna kuning disambungkan dengan kata yang warna hijau. Monggo dikerjakan. Ya, disambung-sambungkan. Sampun? Baik, alhamdulillah kalau sampun. Monggo dijawab dari Pak Edi. Misalkan yang nomor 1 anta, pasangannya yang misalkan apa? Di kelompok ini dibaca hurufnya itu misalkan alif apa hamzah, ba, jim, dal, ha, waw. Yang mana kemudian dibaca katanya. Anta. Nah, pasangannya yang waw. Nah, katanya anta. Oke. Nah, berikutnya Pak Miko. Assalam. Ya. Oke, bacanya assalam. Nah, berikutnya Arif. Nah, kembali ke Miko.
Ah, Jim? Ha, ha. Ha. Apa bacanya? Nah, berikutnya Pak Edi? Nah, ha. Nah, ya. Ayo, Arun, kamu Arun. Nomor 6. Ya, betul. Monggo kembali ke Pak Edi. Yang 7, Pak, 7. Ma, ya. Nah, berikutnya Pak Miko. Ya. Bacanya? Nah, Masya Allah. Berikutnya Pak Arif. Zai. Nah, kembali ke Pak Miko. Hamzah. Hal. Baik, alhamdulillah ya, mudah insya Allah, tinggal memasangkan saja dengan kata-kata yang ada, butuh ketelitian aja. Kadang kalau nggak teliti ya bisa salah garisnya kan gitu. Baik, cukup jelas. Lanjut yang latihan yang ke-6. Nah, latihan yang ke-6 di sana ada Ungdur, wastami' waqra. Ya, perhatikan, ya lihat, ya, wastami' dengarkan dengan seksama, waqra dan bacalah. Nah, waqra dan bacalah. Nah, sekarang kita dengarkan dan kemudian diperhatikan, ya, dan kemudian dibaca tulisannya ini yang ada di kotak-kotak ini. Baik, silakan didengarkan. التدريب السادس. انظر واستمع واقرأ. هو طالب. هي طالبة. هو مدرس. هي مدرسة. أنا تركي. أنا من سوريا. أنا مهندس. أنا من باكستان. هي مصرية. Iya Misriya. Nah, oke. Monggo dari Pak Arif dibaca satu persatu. Huwa talib. 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 To-nya panjang, li-nya pendek. Huwa talib. Oke, berikutnya. Nah. Ana Turki. Ya. Suria. Nah. Ya, sunya panjang. Nah. Baik, berikutnya Pak Miko. Huwa talib. Ya talibah. Ya. Wa mudarris. Wa ya mudarrisa. Nah. Ana Turki. Ana min Suriya. Nah. Ana muhandis. Ya. Ana min Pakistan. Ya Misriya. Apa ini? Huwa talib. Ya talibah. Huwa mudarris. Ya mudarrisa. Ana Turki. Ana min Suriya. Ana muhandis. Ana min Pakistan. Ya Misriya. Kamu baca. Ya, semua. Ya.
Ada yang belum paham artinya? Ada yang belum paham artinya? Insya Allah sudah semua kan, sudah kita lewati semua ya. Apa? Ya, Pakistan. Pakistan. Gimana? Sudah jelas? Alhamdulillah. Lanjut ya. Nah, sekarang ini coret-coret. Ya. Baik. Jadi sini Alkitabah, Alkitabah itu nulis ya. Nulis. Yang A naktubu minal yamin ilal yasar hakada. Kita nulis dari yamin itu kanan ke kiri. Ya, sesuai dengan tanda panahnya itu. Tulis. Ditebalkan itu, ditebalkan garisnya itu aja. Ya, ditebalkan garisnya itu mengikuti panahnya itu. Ya. Terus yang bawahnya itu kan petunjuknya itu. Yang bawahnya itu ya a'id, ulangi birrasm alan nukot. Ya. Ulangi dengan membuat garis ya di atas titik-titik. Jadi yang kotak bawahnya itu kan ada titik-titik, terus ada panahnya kan. Oke. Nah, ya. Ya, yang atas itu sebenarnya contoh aja, contoh. Jadi bikinnya kayak gitu. Yang atas. Ya. Jadi, ya. Yang ini itu kan contoh yang atas tuh. Yang bawahnya itu tinggal kita mengulangi atau mengikuti bikin garis di atas titik-titik. Itu kan sebelum tanda panah itu kan ada titik. Nah, itu ditebalkan. Nah. Oke. Lebih banyak nulisnya sekarang. Gimana? Ada kesulitan, Pak? Ya, bikin garis saja. Melatih jari jemari untuk menulis. Kalau tulisan Arab kan dari kanan ya. Ya, nanti lama-lama akan semakin banyak yang ditulis. Dan nanti setiap pelajaran ada yang ditulis, nanti semakin banyak yang ditulis. Ke kiri aja, ke kiri semua. Sampun? Kalau berikutnya yang B ya. Yang B naktubu min a'la ilal asfal, Jadi kita nulis sekarang dari atas ke bawah. A'la itu atas tinggi, asfal itu rendah, bawah ya. Jadi dari yang tinggi ke bawah. Agak ada seperti contohnya ini ke bawah. Saya lihat itu ya. Nah, terus yang dikerjakan yang kotak bawahnya lagi. Kotak bawahnya itu a'id birrasm ya birrasmi ala nukot. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau di enggak tahu yang dicetak jelas enggak titiknya. Itu titiknya ada dua ya. Jadi yang di ujung kanannya titik-titik itu ada yang ke bawah. Dari ke bawah terus ke kiri. Ya, dari agak ke atas ke bawah. Di buku ada enggak jelas ya? Enggak begitu jelas ya. Ya. Dari atas ke bawahnya ya, enggak ya jelas ya. Ya itu jadi nulisnya seperti itu, diulangi dari atas ke bawah terus kemudian ke kiri. Bisa dipahami, Pak? Bisa? Oke, coba ditebalkan. Oke. Ya, tinggal menebalkan. Enggak ada. Dua panah ke bawah terus panah ke kiri. Kayak gini. Nah.
Saking gampang. Ya. Rasem itu garis. Ya. Dari kanan ke kiri tulisnya, bukan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Ya. Nulisnya dari kanan ke kiri. Nah. Ya, dari kanan ke kiri. Ya. Sampun, kalau sampun kita masuk kotak yang paling bawah. Ya, kalau di kotak paling bawah, al-an, ya, sekarang, a'id, ulangi, birosem dengan garis, alan nukot di atas titik-titik, min a'la ilal asfal, dari atas ke bawah, wa minal yamin ilal yasar, dan dari kanan ke kiri, jadi langsung nyambung, atas ke bawah, belok ke kiri. Ya, itu sebanyak 4 baris itu diulang itu semua. Ya. Itu ada 4 baris sebenarnya. 4 baris ke bawah, ya, ke bawah 4 baris diulang 4 kali. Yang ke kirinya diulang sebanyak 10 kali. Nah. Iya, 12 kali. Iya, 12 kali. Jadi jejer ke kirinya 12 kali, jejer ke bawahnya 4 kali. Jadi kayak apa ya? L kebalik gitu ya. Kayak L kebalik. Harus ikuti titik-titiknya. Kelihatan aja. Iya, ya emang kalau yang dicetak kurang kelihatan. Kalau yang di file kelihatan. Ya, ke bawahnya 4 baris. Yang ke kirinya 12. Sudah? Lagi lagi? Ya. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Ya, memang di awal kan kayak sepele sekali kan cuma terus gitu. Nanti itu lama-lama akan berpengaruh kepada penulisan huruf-huruf Arab nantinya. Jadi di awal memang diawali dengan yang sederhana dulu. Baik, kalau sudah kita lanjut di halaman berikutnya. Ya, kita masuk sekarang ke pelajaran yang ke-9. Di pelajaran ke-9 di sana ada art ya. Art itu ya gambaran seperti ini. Nah, di situ ada huruf hamzah ya, itu alif hamzah atau belajar hamzah ya. Ya. Iya. Ya kalau Arab ya seperti ini, dari atas ke bawah kan kiri. Iya, dasarnya gitu. Nah. Oke, sekarang yang halaman berikutnya halaman 23 ya. 24, halaman 24. Ada al-ard, ada pemaparan di situ ya. Ya, ini ada huruf hamzah. Jelas di cetak bukunya? Ya. Di bukunya kelihatan ya? Yang warna oranye? Jelas ya? Hamzah, dal dan zal. Hamzah, dal dan zal. Nah, untuk mengucapkan huruf ini, hamzah itu dia tempat keluar hurufnya itu dari kerongkongan yang paling bawah.
Dari sini keluar dari bawah ini ya. A, hamzah itu keluar dari situ. A, I, U. Jadi suaranya dari bawah ini. Nah. Kalau dal, ya, dal itu ujung lidah, ini ujung lidah ini ya, itu menekan ke tempat tumbuhnya gigi seri yang atas. Di dalam tempat tumbuh gigi seri. Jadi bukan keluar, dal, ya, dal. Nah, ya, jadi itu dal seperti itu, tempat keluar hurufnya seperti itu. Nah, ya, nah, dal. Jadi ini misalkan gigi seri, ini pangkal giginya, nah, nempel di situ, dal, nah, dal. Adapun kalau zal itu ujung lidahnya keluar seperti kayak digigit, zal, nah, zal. Sehingga bisa dibedakan antara dal dan zal, ya. Baik, nah sehingga nanti dalam pengucapan disambung dalam kata itu terasa bedanya. Karena kalau misalkan kita membaca hada, salah kan gitu kan? Ya benar, hada kan gitu. Ujung lidahnya keluar, hada. Nah, itu kalau zal. Kalau dal, ya ujung lidahnya tidak keluar, dal, ya. Nah. Baik, kita coba baca contohnya ya. Saya baca, silakan diikuti. Ya, itu untuk hamzah yang kotak paling kanan itu ada 3 contoh, yang di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Yang perlu diperhatikan, huruf hamzah itu sebenarnya hamzah ini dia hurufnya tidak punya tempat sendiri, jadi dia numpang. Ya, kadang numpang seperti numpang di alif. Nah, ini tempat lain numpang di wawu, tempat lain numpang di ya. Dia numpang tempatnya. Nah, sehingga di sini dia kalau barokat fathah dia numpangnya di alif, ya. Nah, sehingga di sini tulisnya alif, di atasnya dikasih hamzah. Ya, bisa dibaca hamzah saja atau dibaca alif hamzah, ya, boleh dibaca. Nah. Dan huruf karena dia numpang di alif, maka dia mengikuti sifatnya alif. Sifatnya alif itu hanya bisa disambungkan dengan huruf depannya. Dia tidak bisa disambungkan dengan huruf berikutnya. Ya. Sehingga contoh kalau di ini kata yang pertama dia sebagai di awal kata, maka dia harus terpisah dengan huruf setelahnya. Ana, gitu ya. Nah, demikian juga ketika di tengah, sa'ala. Setelah a, alifnya nggak bisa nyambung dengan lam, nggak bisa, karena dia huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya dalam penulisannya. Paham ya? Ya, sehingga di sini ada kata ana dan kata sa'ala. Adapun kalau tawad doa dia di akhir, ya karena di akhir, ya maka tidak ada huruf setelahnya, maka dia cukup nyambung dengan yang di depannya. Paham di situ? Oke, monggo diikuti. Saya baca. Ana sa'ala tawaddo'a. Ya. Kemudian huruf berikutnya dal. Dal juga memiliki kesamaan sifat dengan alif ya. Jadi dal hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Sehingga kita dapatkan di situ ketika di awal kata darun, ya di sana dal tidak nyambung dengan alifnya, ya. Demikian juga alif tidak nyambung dengan roknya ya, darun. Demikian kalau di tengah dia hanya nyambung dengan depannya saja. Mudarrisun ya, di situ sehingga tidak nyambung dengan huruf setelahnya. Dan kalau di akhir ya nyambung dengan depannya saja, wahid. Ya. Jelas ya untuk penulisan huruf dal? Baik, kalau sudah jelas kita baca. Darun. Mudarrisun. Wahidun. Baik. Berikutnya kata huruf yang ketiga, huruf dzal. Tadi gimana? Dzal, ujung lidahnya keluar. Jangan malas untuk mengeluarkan ujung lidahnya. Dzal. Dzal ya. Dan dzal sifatnya sama seperti tadi, dal ya. Hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Sehingga kalau di awal kata, ya dia berdiri sendiri karena di depannya tidak ada huruf lagi. Ya, maka dza berdiri sendiri, dzahaba.
Beda dengan haba kan haknya bisa disambung dengan ba kan itu. Di tengah pun demikian. Kalau di tengah dia nyambung dengan depannya saja. Hadhihi. Hadhihi dengan belakangnya tidak bisa disambungkan tulisannya. Kalau di akhir ya dia setelahnya kan tidak ada huruf lagi, maka dia ya sudah cukup di situ. Ladzidun ya. Ada dua dzal di situ ya. Dzal yang di tengah dan dzal yang di akhir. Jelas ya kaidah penulisannya? Dzal. Oke, coba kita baca sekarang. Zahaba. Hadhihi. Ladzidun. Nah, baik. Nah, kalau sudah sekarang latihannya ya, at-tadribul awal. Latihan ya. Murra biqalamika 'alal harf. Ya, murra itu apa? Lewatkan atau tebalkan gitu ya. Dengan penamu di atas huruf. Jadi ini kan huruf ini 3 huruf tadi, hamzah, alif hamzah ya, dal dan dal. Di situ tercetak dari tebal tambah tipis tambah tipis tambah tipis gitu kan. Nah, sekarang ditebalkan semua. Ditebelin lagi dari yang pertama sampai terakhirnya. Ya, memang itu rusak atau ditebalkan. Ditulis lagi. Ditulis lagi. Jadi ditindas, bukan di bawahnya, ditindas. Ditindas. Jadi itu kan yang kelihatan berapa? 4 itu ya? 4. Yang sebenarnya ada 6 itu. 2 kiri itu samar. Nah, itu ditebalkan juga. Jadi satu baris isinya 6. Ya, jadi di situ yang kelihatan 4, ditambah lagi 2 lagi nantinya. Itu sebenarnya ada yang samar tapi tercetak samar, ditebalkan. Monggo ditulis. Ya memang biar untuk latihan menulis, biar bisa nulis seperti yang kelihatan. Tiga-tiganya ya, alif hamzah, dal dan dal ditebalkan semua. Ya. Ya, kalau sudah bisa langsung dilanjutkan yang sebelah kirinya. Sebelah kirinya latihan kedua itu perintahnya adalah insah, salin. Ya, kita disuruh menyalin hurufnya di atas garis itu. Disalin hurufnya di atas garis 4 kali. Ini ya. Nanti ini dulu. Mim. Ini loh. Lihat. Ini kan sama. Ya, emang nggak jelas. Ulangi, disuruh ulangi. Gimana, Sambut? Itu titik dulu baru. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, kalau titik sih bisa, titik itu belakangan sebenarnya. Kalau dulu belakangan nggak apa-apa titik. Karena dulu pemberian titik itu juga belakangan. Di zaman-zaman awal huruf Arab itu nggak ada titiknya. Di zamannya Hajjaj bin Yusuf itu yang udah generasi ketiga setelah Nabi SAW baru ada titik. Sebelumnya nggak ada titik. Iya. Boleh itu boleh. Yang mudah aja. Ya. Yang latihan kedua, sampun juga disalin? Sampun. Nah, kalau sudah latihan ketiga langsung lanjut latihan yang ketiga. Ya, kan itu sudah. Kan ini kamu kerjakan. Nah, latihan ketiga perintahnya mur biqalamika alal kalimah. Nah, sekarang ditebalin, dihitamkan ya. Di atas katanya itu. Ada kata ana ya.
ditebalkan di situ ana gitu kan. Kemudian sa'ala ya, darun, mudarris, ya, wahid ditebalkan seperti itu. Jadi fungsinya menebalkan dari yang sudah jelas itu supaya tangan kita sudah terbiasa dulu nulisnya gitu. Nah, setelah itu baru yang tidak jelas itu supaya hasilnya sama, tidak beda jauh gitu. Sampun? Yang latihan ketiga. Kalau latihan keempat sama insaq salin ya, kata itu ana, sa'ala, dar, mudaris, wahid disalin di atas garis-garis yang ada. Kalau yang kata ketiga sulit karena ada jilitannya, di bawahnya aja nggak apa-apa. Nyalinnya 3 kali nyalinya kan? Ya, nyalin 3 kali. Ya, kalau yang ketiga itu susah di tempat di bukunya, ini bisa di bawahnya. Atau mungkin nanti kalau waktunya nulis gini perlu pakai meja aja ya. Kan ada meja itu bisa dipakai. Ya, biar tidak terlalu capek. Arif, sampun selesai? Sampai yang latihan keempat sudah?
Gimana Pak Edi? Ada yang masih kurang jelas? Sudah. Pak Miko? Sudah. Ya, nggak apa-apa. Awal-awal ya sebisanya jelek kan gitu. Nah, lama-lama kalau udah terbiasa bisa bagus juga. Dulu kita nulis Latin pun sama demikian kan. Awal-awal dengan nulis Latin juga jelek-jelek kan gitu. Nah, lama-lama kalau udah terbiasa juga jadi bagus insya Allah. Baik, nah kalau sudah kita lanjutkan ke latihan yang berikutnya, yaitu halaman berikutnya ya. Pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-9. Nah, sekarang ya kita mengenal nulis huruf lagi. Dan hurufnya sekarang ganti yaitu huruf Ra, Zai, dan Waw. Ya, Ra, Zai, dan Waw. Huruf Ra sendiri itu keluar hurufnya itu dari ujung lidah ya. Ujung lidah menyentuh ke gusi yang atas. Ra, Ra, Ra. Dan dia punya sifat takrir, bergetar. Ya, ya. Tapi tidak banyak-banyak, getari 2-3 kali cukup dengan kepenyebutan ya, tidak seperti itu ya. Ya jadi ro-nya 2-3 kali cukup getarannya ya. Ro, bar. Ya, langit-langit agak ke depan, agak ke gusi. Ro. Ya, ro. Jadi bukan langit-langit yang tengah, bukan tidak, tapi agak ke depan. Ya, langit depan. Adapun Zai ini dia keluarnya, dia kan termasuk huruf sofir namanya ya. Dia keluar hurufnya itu ujung lidahnya itu tidak nempel. Ujung lidahnya di belakang ini misalkan gigi. Ya, ini gigi ya. Terus ini gigi. Ya, gigi kan gini. Nah, Zai itu di belakang gini lidahnya. Zai. Nah, sofir wa sodung wa zai sin ya. Jadi Zai itu. Dan sifatnya Zai ini dia kan sofir ya. Tetapi dia tidak hamas, jadi tidak ada udara yang keluar. Zai, za, zi, zu, ya. Memang agak susah di situ karena dia terbuka tapi tidak ada udara yang keluar. Gitu. Zai. Karena yang hamas itu kan mahmusuha fahasahu syakhsun sakatnya. Dia tidak termasuk huruf hamas. Jadi tidak ada udara yang keluar. Sehingga ketika disukunkan misalkan idza zul zilatil ya tidak ada udara keluarnya. Zai, az ya. Dia hamas ya. Apa? Dia rekhwa, suaranya mengalir tapi tidak ada udara keluar. Ya. Jadi kalau disukunkan misalkan zazizu baz. Suaranya ada tapi tidak ada udara yang keluar. Baz ya, zai. Nah, itu huruf zai. Adapun waw itu dari dua bibir ini. Mencucu. Waw. Ya, dia huruf dua bibir. Waw. Nah. Ya alhamdulillah kalau kita belajar tentang makhrajul huruf itu huruf Arab itu jelas semua tempat-tempatnya itu sehingga tidak ada pengucapan yang salah keliru tidak. Kalau kita memahami tempat itu. Nah, kenapa dikumpulkan 3 huruf ini? Karena memang 3 huruf ini mirip tulisannya ya. Antara za, ra, zai, dan waw. Kan tulisannya mirip ya. Dan juga ada kesamaan sifat juga bahwasanya ketiga huruf ini ya tidak bisa juga disambung dengan huruf setelahnya. Hanya bisa disambung dengan huruf depannya. Ya. Ya coba kita lihat di sana contohnya, ya ada ro, kalau di ro-nya dia di depan, maka dia harus berdiri sendiri karena tidak disambung dengan huruf setelahnya. Jadi ro sun ya, ro-nya sendiri. Kemudian ada kalau di tengah ya dia nyambung dengan depannya saja. Turki ya. Adapun kalau di belakang ya dia tidak lagi nyambung dengan huruf setelahnya. Menjadi bi khairin. Sama dengan huruf zai juga demikian, di depan Zainab.
berdiri sendiri. Ya, di tengah azmun, nyambung dengan depan dan terpisah dengan belakangnya. Azizun, kalau di belakang, ya dia nyambung dengan depannya saja. Azizun. Ya. Nah, berikutnya huruf waw. Ya, waw. Maka kalau di depan ya sama, dia tidak bisa, ya kalau di depan sendiri kan tidak nyambung dengan setelahnya. Wasahlan, wasahlan. Jadi kalau mau mengucapkan huruf waw, bibirnya dimajukan ya. Wasahlan. Khawlah, khawlah. Nah, terus berikutnya ada kata huwa. Huwa. Nah. Baik, kalau sudah jelas. Nah, sekarang seperti tadi latihannya, seperti yang pelajaran yang ke-8 tadi, sekarang pelajaran juga sama. Ya, yang latihan 1 itu ditindus lagi, ditebeli lagi. Yang pelajaran kedua, yang kotak yang kiri itu disalin, ditulis ulang. Ya. Ditulis ulang. Sama yang ketiga, yang bawahnya, ya ditindus lagi, ditebelin lagi. Dan yang keempat disalin ulang. Oke, monggo dikerjakan. Latihannya 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada ro, zai, dan waw. Kemudian yang di bawah ada kata roksun. Kemudian ada Turki, Zainabu, Azmun, Mauzun, Azizun. Baik, kalau ini belum selesai mungkin PR aja ya. Ya, sekaligus kita selesaikan di halaman terakhir di pelajaran ke-9 ini, halaman berikutnya. Ya. Tadribnya lahid wa'id ala nuqat, ya. Perhatikan dan ulangi di atas titik. Ya, di situ ya tinggal ya sama, ditebalkan aja ya. Yang paling atas itu kan dari atas kan tebal. Semakin ke bawah semakin samar ya. Ditebalkan semua dari atas sampai bawah. Terus latihan yang ke-6 ya, at-tadribus sadis, latihan yang ke-6, ursum dairah haulal harf al-muqarrar fi kulli majmu'atin. Nah, sekarang ini ursum itu apa? Gambar ya. Gambarkan dairah, lingkaran. Gambarkan lingkaran haulal harf, di sekitar huruf al-mukarrar yang terulang. Fi kulin majmu'ah, pada masing-masing kelompok. Dari kelompok 1, di situ kan ada dal, ro, zal, dal. Nah, yang sama mana? Dilingkari. Ya. Yang kedua juga sama seperti itu, dilingkari yang sama. Baik, itu latihan yang ke-6. Selanjutnya latihan yang ke-7. Ya, latihan yang ke-7. Uktub, tulislah ya. Uktub, tulislah fid dairah, pada lingkaran ini. Lingkaran yang ada di itu. Apa yang ditulis? Al-harf alladzi tabda'u bihi al-kalimat. Jadi al-harf, huruf yang alladzi itu yang tabda'u bihi, yang dimulai dengannya al-kalimat, yaitu kata-kata ini. Nah, di situ ada kata akhun, arba'atun, aina, ahlan. Keempat kata ini dimulai dengan huruf apa? Hamzah. Hamzah ditulis di dalam lingkaran situ. Ya, sudah seperti itu aja. Sama yang kiri juga sama seperti itu. Kata wahidun, wa'alaikum, wasahlan, wama. Ya. Dan terakhir, yang latihan yang ke-8, ya di situ uktub fid dairah, tulis pada lingkaran al-harf alladzi tantahi. Nah, sekarang ini huruf yang menjadi akhiran, yang mengakhiri dengannya itu dengan huruf itu al-kalimat, kata-kata berikut ini. Jadi yang sekarang ditulis dalam lingkaran, latihan ke-8 ini adalah huruf yang terakhir. Hurufnya saja. Ya.
Nebalkan lagi. Baik, nah sudah, ini bisa dikerjakan sambil PR aja ya, tinggal nulis saja. Baik, waktu sudah mau habis. Nah, sekarang ada yang masih belum jelas atau masih ingin ditanyakan? Ya, fid dairah, lingkaran. Daerah ya, daerah. Alladzi yang tabda'u, yang dimulai bihi dengannya al kalimat kata-kata. Alladzi tantahi al yang berakhir bihi dengannya al kalimat kata-kata. Jadi kata huruf terakhir dari kata. Cukup jelas? Gimana Pak Miko? Arif? Ya. Baik, alhamdulillah kalau sudah jelas ya insya Allah mungkin bisa silakan dikerjakan yang belum selesai bisa dikerjakan sendiri ya, tinggal itu saja. Nah baik, nah sekarang ya kita persiapan buka puasa kita cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kali ini dengan tetap memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kemudahan, pemahaman dan tentunya kita supaya tidak lupa lagi dengan apa yang kita pelajari ya. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang maha memberikan ilmu, yang menambahkan ilmu dan pemahaman kepada kita semuanya. Maka untuk itu kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.